Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang Allah berikan, sekaligus Allah amanatkan dan Allah titipkan kepada kita semuanya. Lebih-lebih adalah bagaimana Allah masih berkenan memanjangkan usia kita hingga ada di hari ini, bukan hanya dalam keadaan sehat, bukan hanya dalam keadaan afiat, tapi lebih daripada itu kita diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan taat, dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan kita patuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibadah kita selama ini semuanya diterima oleh Allah. Apapun kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan kita ditutup, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat zahir Allah sempurnakan menjadi nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan menjadi nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat afiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Al-Hikmah Ats-Tsalitsah Asyar, hikmah yang ke-13. Qala radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma urifa qadru syai'i bimithli diddi, tidak diketahui nilai sesuatu itu kecuali dengan lawannya. Tidak diketahui nilai sesuatu kecuali dengan lawannya. Wala tasallal musab bimithli dzikri man usiba bimithli musibati, dan orang yang tertimpa musibah tidak menjadi terhibur dia, lebih terhiburnya dia daripada kalau dia diceritakan tentang orang-orang yang juga mengalami musibah yang sama dengan dia. Orang itu kalau kena musibah kemudian digedekno hatinya dengan mengatakan yang kena musibah seperti ini bukan cuma kamu, maka dia akan terhibur, maka dia akan menjadi orang yang lebih ridho terhadap takdir yang Allah berlakukan kepada dirinya. Di sini ada dua hikmah sebenarnya. Yang pertama, tidak diketahui nilai sesuatu itu kecuali dengan lawannya. Kita ini kalau dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali nikmat itu kita lupakan. Tapi kalau sudah nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita sadar bahwa hidupnya kita kemarin itu sebetulnya nikmat, tapi nikmatnya udah kadung dicabut oleh Allah. Kapan dikasih sehat banyak lupa. Kalau sudah dikasih sakit baru dia sadar bahwa sehat itu mahal. Kapan dikasih muda disia-siakan. Kalau sudah tua baru dia sadar bahwa dia telah menyia-nyiakan masa mudanya. Kapan dikasih kaya medit, kapan dibalik nasib hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dia sadar bahwa kemelaratannya, kebangkrutannya itu disebabkan oleh kekikiran dia ketika dia kaya. Kalau sudah meninggal baru dia sadar, ya Allah, umurnya saya, nafasnya saya banyak saya sia-siakan. Sehat, sakit, bisa sehat lagi. Kaya, miskin, bisa kaya lagi. Tapi kalau muda ke tua kembali muda nggak bisa. Apalagi meninggal terus mungkin hidup, jelas nggak bisa. Karena itu jangan sampai kapan kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih syukur itu? Syukur itu adalah sarful 'abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi fi ma khuliqa li ajli. Syukur itu adalah kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan peruntukannya. Contoh mata. Mata ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk baca
dipakai baca Quran. Nah, itu syukur namanya. Itu syukur namanya. Lisan ini diciptakan oleh Allah untuk berzikir, istighfar, sholawat, atau dakwah, najan, dan seterusnya. Kapan digunakan sesuai dengan peruntukannya? Iya, itulah yang dinamakan dengan syukur. Begitu juga dengan segala nikmat yang lain. Ya, namanya manusia, sekalipun dia banyak syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya pasti kita akan sakit. Tapi ketahuilah, ketika kita sehat, kalau kita berhasil memanfaatkan nikmat itu untuk taat, maka kapan sakit kita mendapat pahala yang sama. Ini dengan setiap ahad subuh, kapan juga sehat, bangun berangkat sholat berjamaah subuhan di masjid. Oh, ada pengajian, hadir. Subhanallah, di satu ahad sakit dia. Akhirnya nggak sanggup dia sholat berjamaah di masjid. Akhirnya dia nggak sanggup untuk hadir pengajian. Maka karena ketika sehat dia gunakan untuk berjamaah di masjid, dia gunakan untuk hadir pengajian. Kapan dia sakit, walaupun di rumah dia mendapatkan pahala berjamaah. Walaupun di rumah dia dianggap sebagai orang yang hadir ketika pengajian. Nih, kita ada di rumah, ada di Sukun, sempat hadir. Sekali waktu kita musafir, nggak sempat hadir pengajian, maka kita mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Ketika kita sehat, kita gunakan untuk taat. Nah, ketika kita sakit, lah sakit kan dari Allah. Coba kita masih sehat, mungkin kita masih hadir pengajian, tapi karena sakit dari Allah, tetap Allah berikan kepada kita pahalanya. Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar," jika seorang hamba sakit atau musafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahiha, dicatat oleh Allah bagi dirinya pahala sebagaimana kalau dia sehat, sebagaimana kalau dia mukim. Dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang kan enggak. Ketika muda digunakan lupa, kapan tua coba unong yo. Wah, aku tak ngaji, aku tak berjamaah, aku tak iki, aku tak iku. Tapi ketika muda enggak dilakukan. Ketika sehat banyak kufur nikmat. Kalau sudah dikasih sakit baru coba, ya Allah saya sehat ya Allah. Ketika mata masih terang, wah, melean dolok-dolokan. Kalau sudah dikasih sakit, baca dikit pusing, ya Allah coba mata saya ini kuat ya Allah. Wah, saya dikhatam Al-Quran sebulan sekali bisa ya Allah. Apa kata Allah? Horor. Lalu dikasih sehat nggak gunakan untuk itu kan alasan untuk membela diri aja, itu namanya. Alasan itu ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah. Ini yang ditolak. Ada alasan diterima. Ketika muda taat, ketika tua enggak setaat sebagaimana ketika dia masih muda, karena kekuatannya sudah mulai melemah. Coba ya Allah, saya sekuat masa muda saya dulu, saya akan taat, tidak akan pernah kurang. Diterima oleh Allah alasannya. Kenapa? Betul, ketika muda dulu memang taatnya. Ketika matanya terang, bukan cuma dibuat untuk melek gambaran, tapi digunakan untuk baca Quran. Ketika tua, matanya kurang, dia sadar, ya Allah coba mata saya masih kuat seperti dulu, saya akan tetap katakan ya Allah, sekarang baca sedikit udah pusing ya Allah, gak kuat saya, mohon maaf ya Allah. Tetap dia mendapat pahala khatam Quran setiap bulan sekali. Kenapa? Sakit bukan dari dia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya. Orang sekarang kan cuma main alasan. Orang sekarang ini kan cuma main alasan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Bala in syakartum la azidannakum." Kita ini kalau syukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Ini mata digunakan baca Quran, itu namanya syukur. Nanti di akhirat mata yang sama akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah nikmatnya oleh Allah. Ini mata dipakai baca Quran, tapi yang masuk surga bukan cuma matanya toh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya masuk surga itu.
Ini mata digunakan untuk baca Quran ketika di dunia. Di akhirat melihat Allah. Itu kan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini telinga dipakai untuk mendengarkan nasihat ketika hidup. Ketika meninggal, masuk ke dalam surga, mendengar salamnya Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kalian ketika hidup berbuat baik, maka masuklah kalian dalam surga secara abadi. Loh, apakah kita ini dengarkan nasihat seumur hidup 24 jam non-stop? Enggak, hitungan menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam selesai. Tapi kapan kita masuk surga? Selama-lamanya juga. Loh, apa itu bukan ditambahi namanya? Nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran hitungan menit. Tapi kapan masuk surga? Selamanya. Apa itu enggak ditambahi? Berarti nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahi. Karena itu jangan berhenti. Ya, sebagaimana Allah enggak pernah berhenti memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, jangan pernah kita ini berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan lawannya segala sesuatu itu menjadi istimewa. Dengan sakit, sehat itu mahal. Dengan tua, muda itu berarti. Dengan kematian, hidup itu berharga. Maka sebelum datang yang namanya sakit, reganono yang namanya sehat. Jangan nunggu sakit baru ngerti mahalnya sehat. Mumpung dikasih mampu yang banyak sedekah, jangan kalau sudah dibalik nasibnya oleh Allah baru dia sadar bahwa kekayaan dia sudah dia sia-siakan. Jangan sadar kalau sudah tua. Jangan sadar menunggu meninggal, menunggu mati. Jangan, terlambat itu semuanya nanti. Nah itu, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan. Makanya dikatakan apa? Dia ketanim khamsan qabla khamsi. Ya. Manfaatkan 5 sebelum datang 5 yang lain. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, ya. Kemudian muda sebelum tua, kemudian hidup sebelum mati, dan seterusnya dan seterusnya. Nikmatan maghbunun fihi makadirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Sehat disalahgunakan. Kalau sudah sakit baru dia banyak alasan. Yang kedua adalah faragh, kesempatan. Ketika banyak kesempatan digunakan untuk lupa. Ketika sudah dia mulai sibuk, atau ketika dia merasa umurnya udah sempit, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, dia merasa ajal udah deket, baru dia bingung untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu. Dan kita ini kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan dikasih nikmat bersyukur, maka yang namanya nikmat itu akan awet. Saya kasih contoh. Ada nikmat zahir, ada nikmat dunia. Lisan ini nikmat zahir. Tapi kalau kita syukuri, maka nikmat zahir akan menjadi nikmat batin. Lisan itu nikmat zahir, kita syukuri dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dari zikir menjadi ketenteraman jiwa. Dari zahir menjadi batin. Kenapa? Zikir. Zikir bentuk mensyukuri lisan.
Ada nikmat dunia, kalau disyukuri akan menjadi nikmat akhirat. Nikmat dunia apa? Ya umur, salah satunya. Nikmat dunia. Kalau kita syukuri untuk taat, maka kapan kita di akhirat masuk surga kita selamanya. Nikmat zahir kita syukuri menjadi nikmat batin, nikmat dunia kita syukuri akan menjadi nikmat akhirat. Nikmat zahir ada batas, umur ada batas, lisan bisa bergerak ada batas, yaitu kematian batasnya. Tapi ketentraman jiwa nggak ada batas. Kita ini kapan zikir merasakan ketentraman jiwa itu bukan hanya ketika kita hidup, bukan hanya ketika kita bernafas saja. Setelah berhenti nafasnya kita, ketentraman yang sama kita dapatkan. Saya mau tanya, ketika kita hidup kita butuh tenteram kan? Tapi yang kita butuhkan ketika hidup apa ketika meninggal sebetulnya? Kita lebih butuh kepada ketentraman jiwa ketika kita meninggal, lebih daripada butuhnya kita kepada ketentraman jiwa ketika kita hidup. Jadi ketika kita banyak zikir, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, tenteram marem hatinya kita. Ketika kita hidup, setelah meninggal bukan hilang maremnya, tambah marem. Kenapa? Keadaan akhirat lebih genting daripada kehidupan dunia. Kita butuh rasa aman saat itu, tapi karena zikir, sholawat, istighfar yang kita lakukan, kita mendapatkan keamanan dan ketenteraman saat itu, sehingga jiwa kita tenang saat itu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, kamu kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Itu buah daripada zikirnya. Nikmat zahir ada batas, nikmat dunia juga ada batas. Umur, sepanjang-panjang umur kita, sesehat-sehatnya fisiknya kita, kalau sudah mati ya selesai, kan gitu. Tapi kapan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masuk surga nggak ada selesai-selesainya. Kapan kita masuk surga? Selamanya. Jadi nikmat zahir, nikmat batin, nikmat zahir, nikmat dunia ada batas, tapi nikmat batin dan nikmat akhirat nggak ada batas. Selamanya. Sekali kita mendapatkan nikmat setelah kita mati, itu selamanya. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih bisa melek, sekarang bisa dapat, bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok setelah mati kita dapat nikmat, di alam kubur kita dapat nikmat, itu tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat sampai masuk surga. Di surga bukan enek sama nikmat kita ini, tapi tambah nikmat, tambah terus gitu. Sampai kapan? Nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya, nggak ada selesainya. Itu barokah daripada kita mensyukuri nikmat zahir, mensyukuri nikmat batin. Tapi kalau kita mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah nikmat bukan lagi nikmat. Nikmat kok dikufuri, jadi bala, jadi musibah. Jadi musibah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, sampai ditegur, diingatkan oleh Allah. Kalian kufur sama nikmatku, ingat-ingat tuh, azabku ini pedih loh. Kufur nikmat, hati-hati, itu bukan nikmat. Makanya saya katakan di awal apa? Nikmat itu bukan hanya Allah berikan, sekaligus Allah amanatkan, Allah titipkan. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu perumpamaan tentang suatu negeri yang dulunya aman, tentrem. Ya'ti harizquha ragadan min kulli makan. Rezeki yang Allah berikan kepada penduduk negeri tersebut datang dari segala penjuru, datang dari segala arah, melimpah ruah, gemah limpah loh, luar biasa makmur. Tapi apa kemudian? Fakafarat bi an'umillah, mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, lupa diri. Dikasih nikmat, lupa diri. Dia merasa itu nikmat dari diri, lupa kalau sebetulnya nikmat adalah titipan amanah dari Allah yang butuh kepada pertanggungjawaban. Jangan sampai disalahgunakan. Akhirnya fa'adzaqahullah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah rasakan kepada mereka
kelaparan dan ketakutan akibat daripada apa yang mereka perbuat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat kalau kita syukuri, buahnya nggak ada batas. Tapi nikmat kalau kita kufuri, belum akhirat sudah menjadi balak buat kita. Belum akhirat itu sudah menjadi balak buat kita. Contoh, anak punya anak, disyukuri dengan apa? Dididik itu anak, maka anak ini akan menjadi nikmat batin buat kita dan menjadi nikmat akhirat buat kita. Sumpah ngelihat anak soleh-soleha, seneng hatinya di dunia. Kapan mati? Dikirimi Yasin, dikirimi Fatihah, diziarahi, beramal, diniatkan pahalanya untuk kita, diistighfari kita, didoakan kita, nggak pernah berhenti. Kapan haji, diniatkan pahalanya untuk kita, kapan umroh, diniatkan terus gitu. Seneng. Kenapa? Ketika hidup kita syukuri ini anak dengan pendidikan yang baik. Seneng dunia, seneng akhirat. Tapi anak nikmat dikufuri dengan apa? Ditelantarkan. Ya pokoknya makan, minum, selesai. Tapi agama, sholat, nutup aurat, pergaulan diumbar. Orang tuanya sehat, setruk Pak. Melihat anak seperti itu, alhamdulillah. Setruk. Besok kematus, sehat, seger, entek awake gara-gara anaknya ganyang. Ini baru di dunia. Kapan mati? Selesai? Enggak. Kapan mati lihat anaknya mampu, pahala dosanya untuk siapa? Orang tuanya. Terus itu. Ini jangan dianggap sering ya kita dengar punya nikmat itu syukuri. Itu saking seringnya kita dengar sampai hal yang biasa gitu. Tapi padahal sebetulnya maknanya dalam ayat apa namanya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalam sebetulnya. Masuk ayatnya Allah maknanya biasa-biasa aja, firman-Nya Allah, wahyunya Allah, mungkin dalam. Nah, itu ini yang pertama, nikmat harus kita syukuri, jangan kita sia-siakan. Nah, yang kedua, tidak menjadi terhibur orang yang tertimpa musibah. Lebih terhiburnya dia daripada kalau dia diceritani tentang orang-orang yang lain juga mengalami musibah yang sama dengan dia. Sehingga dikatakan oleh ulama, innal musibah idza ammat hanat wa idza ikhtassat thaqulat. Musibah itu kalau hanya mengena kepada beberapa orang aja, maka berat. Enggak ada yang kena, cuma dia tok yang kena. Wah, berat. Tapi kalau sudah musibah itu merata, bukan hanya dia, banyak orang lain yang kena, itu akan lebih enteng. Karena dia merasa ono boloni, ono koconi. Oh, ternyata bukan cuma saya, banyak yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk gedekno hatinya Rasulullah dengan menceritakan apa-apa yang dialami oleh para nabi terdahulu. Jadi Allah itu banyak di dalam Al-Quran menghibur Rasulullah atas apa yang beliau terima daripada perlakuan orang-orang kafir yang hidup di zamannya beliau. Dengan cara apa Allah menghibur Rasulullah? Diceritakan kepada beliau ceritanya para anbiya terdahulu, bahwa mereka para nabi terdahulu juga mengalami apa yang sama dengan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal Rasulullah dinyek, Rasulullah diolok-olok, dibilang gila, dibilang penyihir, dibilang ini, dibilang itu. Sedih. Sebagai sifat manusiawinya Rasulullah sedih. Tapi Rasulullah sedih, bukan berarti hilang ridhonya, tetap ridho. Kalau kita kadang-kadang saking sedihnya sampai gak ridho, saking sedihnya sampai gak terima, protes kepada Allah. Ini Rasulullah gak sedih, sifat manusiawi, tapi tidak menghilangkan keridhaan beliau kepada takdir Allah. Sedih Rasulullah. Maka Allah melihat Rasulullah sedih, tidak tinggal diam. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, telah diejek, telah diolok-olok
para rasul yang mereka datang sebelum kamu, dan ketahuilah mereka yang mengejek, mengolok-olok para nabi terdahulu, turun kepada mereka azab dari Allah akibat daripada apa yang mereka lakukan. Artinya nabi dulu dinyai sama, tapi Allah belani nabi. Sama wahai Muhammad, kamu juga dinyai, tapi aku bersama kamu wahai Muhammad. Akan datang waktunya mereka semuanya yang minyak kamu akan mendapat imbalan dari aku. Tenang aja, dilekakno oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau wahai Muhammad, semua manusia ini iman semuanya. Kan Rasulullah dakwahnya luar biasa. Pernah ada seorang Yahudi meninggal dalam keadaan kafir, digotong jenazahnya. Rasulullah nangis. Ada sahabat heran, adalah Yahudi kok Rasulullah nangis. Tanya, ya Rasul, kan cuma Yahudi ya Rasulullah. Iya, yang aku tangisi adalah coba dia iman, selamat dia. Jadi saking sayangnya Rasulullah, walaupun Yahudi mati, dipikirin sama Rasulullah, ya Allah. Jadi Rasul itu merasa diri beliau gagal dakwah. Coba saya berhasil selamat nih, Yahudi nggak mati dalam keadaan kafir. Masa Rasulullah dakwah gagal? Ya enggak, merasa gagal. Orang yang hebat itu tidak pernah mengaku-ngaku akan kehebatannya. Orang yang hebat tapi merasa gagal, itu orang hebat. Orang yang nggak pernah puas dengan jerih payahnya, dia terus berusaha untuk menjadi orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Lek kamu surga nggak puas ya. Itulah yang dialami oleh Rasulullah, walaupun beliau tahu bahwa beliau adalah kuncinya surga. Hebat nggak coba? Kita ibadah nggak seberapa, nabi bukan, malaikat bukan, jaminan surga bukan, udah merasa masuk surga kita. Ini Rasulullah SAW nggak pernah merasa hebat. Coba dakwah saya berhasil, ini orang Yahudi masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam, nggak meninggal dalam keadaan kafir. Itu ditangis sama Rasulullah SAW. Maka Allah menghibur, Muhammad, ketahuilah kalau Allah mau semua manusia iman, ini iman semuanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi memang wahai Muhammad, bukan kamu yang menentukan hidayah turun kepada siapa, aku Allah yang menentukan kepada siapa turun itu hidayah. Tugasnya kamu hanya menyampaikan. Itu sudah dipikiri. Ojo teman-teman yang dipikiri ini. Itu caranya Allah untuk menghibur. Zaman dahulu ada kok. Nanti di hari kiamat ada nabi dibangkitkan oleh Allah, nggak punya pengikut sama sekali. Dakwah tahunan, satu pun pengikut yang iman sama beliau nggak ada. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, yang iman cuma 70 orang. Lah Rasulullah dakwah 23 tahun, dari usia 40 sampai usia 63. Yang iman di masa hidupnya Rasulullah meninggal itu jumlah sahabat 124.000. Lu kan sudah syukur luar biasa. Walaupun di sisi yang lain juga masih banyak yang menentang, yang kufur kepada Rasulullah SAW. Itu yang dipikiri, itu yang menjadi beban pikirannya Rasulullah. Maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah tadi itu. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ila Allah turja'ul umur. Wahai Muhammad, jika kamu didusta-dustakan, apa yang kamu bawa itu didusta-dustakan, skoro, gak percaya, ngaku-ngaku nabi, ketahuilah para rasul sebelum kamu juga didusta-dustakan oleh kaumnya. Biarkan wa ila Allah turja'ul umur. Semuanya akan kembali kepada aku. Semua urusannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, Rasulullah beserta sahabat menang perang. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta rampasan perang yang banyak. Maka dibagi-bagi itu harta rampasan. Nggak taunya ada satu orang yang dia menerima bagian harta rampasan perangnya, tapi dia merasa bagian ini gak adil. Dia merasa Rasulullah tidak memperlakukannya dengan adil. Mungkin dia merasa dia menerima cuma sedikit. Nekat dia mengatakan, ini Rasulullah bagi-bagi harta rampasan perang yang diarak-arak bukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gak ikhlas.
Ya Rasulullah, bagi-bagi harta rampasan perang gak ikhlas nih. Kenapa? Nah, kok saya cuma dapat sedikit. Tapi ngomong bukan di depan Rasulullah. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud cerita kepada Rasulullah SAW, gimana nih ya Rasul? Sedih Rasulullah. Siapa yang lebih ikhlas daripada Rasulullah? Siapa yang lebih adil melebihi keadilannya Rasulullah SAW? Nggak ada. Lah kok dilokno nggak adil, nggak ikhlas di Rasulullah. Sedih Rasulullah. Tapi apa dia lakukan sama Rasulullah? Rasulullah cuma sabar. Sembari Rasulullah mengatakan rahmatullah ala Musa bagad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga rahmatnya Allah turun senantiasa kepada Musa. Kenapa? Karena Musa ini diperlakukan dengan tidak baik oleh umatnya lebih daripada perlakuan umatku kepada aku, tapi dia sabar. Hebat tuh Musa ya. Rahmatnya Allah selalu turun kepada Musa. Dia diperlakukan oleh umatnya lebih parah daripada aku, cuman dia bisa sabar. Ya saya harus bisa untuk lebih sabar daripada sahabatnya Musa. Nah, iya. Karena itu bagi orang yang mendapatkan musibah ada beberapa hal yang harus dia pahami. Yang pertama, dia harus sabar. Karena sejatinya umur itu bukan miliknya kita, miliknya Allah. Sehat itu bukan miliknya kita, miliknya Allah. Kaya itu bukan miliknya kita, miliknya Allah. Apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, sebetulnya Allah mengambil apa yang memang bukan miliknya kita. Jadi kita nggak ada alasan untuk nggak sabar. Misal, jenengan saya pinjemi sepeda motor. Pinjem, monggo jenengan tetap. Sekali waktu pas jenengan butuh, saya juga butuh. Saya minta, maksudnya dengan gak sabar, maksudnya dengan nolak. Jenengan butuh sama sepeda motor, tapi kan sepeda motor miliknya saya. Saya pas butuh, ngapunten, saya pakai jenengan yang dikira oleh. Apa responnya jenengan? Ngamuk, protes, marah, mangkel. Gak ada lagi kecuali sabar. Oh, bukan miliknya dia, kok miliknya saya. Sama, apapun yang kita punya bukan punyanya kita, punyanya Allah. Kapan kita butuhnya sama umur, butuhnya sama sehat, butuhnya sama masa muda, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu tua, tahu-tahu meninggal. Iya, apa yang kita lakukan? Ya sabar, bukan miliknya kita. Allah hanya mengambil apa yang kita aku sebagai miliknya kita. Hakikatnya bukan miliknya kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man yatasobbar yusabbirullah. Siapa orang yang nyakar ma'awai, Allah akan berikan kepada dia kesabaran. Orang akan diberi kesabaran asal dia mau berusaha sabar. Kok gampang beri sabar. Makanya siapa orang yang menyadarinya betah-betah nabi sabar, Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Jadi Allah tergantung usahanya kita. Kalau kita merasa berat, kemudian kita tinggal gak sabar, ya Allah gak ridho sama kita. Tapi kalau kita berusaha untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran kepada kita. Tergantung usahanya kita semuanya. Tergantung daripada usahanya kita. Nah itu juga dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar dibandingkan iman sama seperti perbandingannya kepala dengan kehidupan. Sebagaimana nggak ada hidup tanpa kepala, nggak ada iman bagi orang yang punya sabar. La dina liman la sabrolah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak mau sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah juga bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wala ausa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Jadi orang dengan mungkin punya keluarga atau teman yang sabar, lihat sabar, dapat musibah tegar dia. Maka ketahuilah dia telah mendapatkan anugerah dari Allah paling baiknya dan paling luasnya anugerah. Jadi orang sabar itu bukan ngenakno siapa-siapa sebetulnya. Jadi orang sabar itu ngenakno awake dhewe.
diterima musibah, nangis, bukan nggak nangis, tapi sabar dia. Dilokno wong, dinyek wong, bukan nggak sedih dia, kecewa dia, mangkel dia, cuma nggak balas, sabar. Orang sabar tak kayak menangi. Orang sabar itu banyak betulnya. Misal ya, ada orang sabar sama ada orang emosian. Mereka beradu mulut, gegeran. Yang salah yang sabar. Yang salah memang yang sabar, ini yang salah sebetulnya ya. Akhirnya adu mulut. Tapi karena wataknya dia memang sabar, ini orang ngamuk, yang emosi itu ngamuk, rambutnya jegrik, mukanya hitam merah, tangannya mencak-mencak. Karena memang wataknya dia sabar. Gak direken omongan orang ini. Orang melihat dari jauh, kira-kira ngasih jempol kepada siapa? Yang sabar. Sabar jadi ngomong direk. Dinyek, dilokno, dibisui. Ya meneng. Subhanallah. Badan yang salah dia. Badan yang salah dia. Tapi orang kalau sudah emosian, masih dia bener, jangan muamuan nih. Jangan gak sabar. Orang nyalahno dia, badan, loh, saya yang bener kok. Benar. Jadi sabar itu menang dong. Sabar itu bukan ngenakno siapa-siapa. Sabar itu ngenakno awake dhewe. Itu yang pertama. Kalau kita mendapat musibah, sabar. Yang kedua, ingat-ingat bahwa yang menerima musibah itu bukan hanya dia. Banyak orang lain juga menerima musibah yang sama. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwasanya tidak Allah timpakan musibah kepada dia kecuali Allah ingin menguji kesabarannya. Allah ngetes apakah dia ridho ataukah tidak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah menegur, memangnya manusia ini cukup mengaku iman kemudian gak diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Memangnya manusia ini mengaku iman, wis mari, gak dites sama Allah, dites. Ridho enggak kalau dapat musibah dari Allah? Legowo enggak kalau dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Ahasibal insan ayahsabul insanu ayyutraku sudah? Apakah manusia mengira mereka diciptakan terus tinggal sama Allah? Enggak, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dites. Sama seperti kita sekolah, namanya kita daftar sudah ada ujian. Saya mau tanya, sekolah ini bayar murah apa bayar larang nih sekarang ini? Larang, saya diuji mana ini? Ya memang itu tujuannya kita masuk sekolah, untuk meningkatkan level kualitas diri kita. Makanya butuh ujian sama. Amantu billah, saya iman sama Allah. Wes mari. Enggak, untuk menaikkan levelnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala diuji, ridho enggak? Ngaku iman tapi enggak ridho, ya bohong imannya. Pengakuannya adalah pengakuan yang dusta. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Benar-benar Allah telah memberikan ujian kepada orang-orang yang datang sebelum kita. Tujuannya apa sih? Untuk memilah siapa mereka yang jujur dalam pengakuannya, siapa mereka yang dusta, yang berbohong dengan pengakuannya. Makanya Allah sangat marah kepada hambanya yang mengaku iman kepada Allah, tapi kalau dikasih ujian puri. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Malam yaradha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai." Siapa orang di antara kalian yang enggak ridho dengan qada'ku, yang enggak sabar dengan ujianku, cari Tuhan selain aku. Ayo. Hati-hati. Nih, aku sholat gak kurang-kurang melarat, tahajud gak sholat itu. Boleh Tuhan selain aku katanya Allah. Gak repot-repot Allah, kayak Allah yang butuh sama dia. Kalau kita purik sama orang, seolah-olah kita mengatakan, "Le aku purik uki pegel." Kan begitu. Ketahui Allah gak pegel kalau kita purik. Kenapa Allah gak butuh sama kita? Boleh Tuhan selain aku, nyembah Tuhan selain aku. Mari. Bayangin, ada teguran lebih dahsyat daripada teguran cari Tuhan selain aku. Kalau orang enggak ridho terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, gak dalam musibah seurip.
Hidup tanpa musibah. Kalau ada manusia yang pantas nggak dapat musibah dari Allah, ya cuma Rasulullah tok. Kenapa? Mulai lahir sampai meninggal enak apa? Taat tok. Tapi hidupnya bukan enak tok Rasulullah. Ayo, kita pernah dapat musibah kan? Siapa di antara kita yang pernah dapat musibah? Yang musibah kita alami nggak pernah dialami sama Rasulullah. Ayo coba. Saya ini lahir yatim, Bib. Oh, Rasulullah lahir yatim. Waduh, saya ini hidupnya diteror, Bib. Terancam nyawanya saya. Rasulullah mulai lahir baru lahir sudah diancam nyawanya. Sudah terancam nyawanya. Baru lahir. Gak lapo-lapo sih. Ngomong belum bisa. Terancam nyawanya. Waduh, saya ini melarat, Bib. Kita ini melarat terpaksa. Rasulullah kalau mau kaya bisa, tapi milih melarat aja, coba. Saya kepaten anak, Bib. Berapa anak? Rasulullah berapa anak? 6 anak kepaten. Mulai kecil-kecil kecuali Siti Fatimah dok. Ayo. Saya dikhianati, Bib. Loh. Rasulullah dikhianati sama para munafikin yang mampu iman depan, tapi kalau sudah di belakang kafir. Oh, apa musibah yang kita terima yang Rasulullah nggak pernah ngalami? Ngalami lebih daripada kita. Padahal Rasulullah orang yang taat tok. Hidupnya nggak enak tok. Lah kok kita taat gak sih orang urip enak tok. Kita aja yang jadi nabi gitu. Atau sekalian aja kita jadi Tuhan dah. Nyembawai diri. Udah. Kita nggak minta musibah dari Allah. Kita nggak minta musibah. Cuman kalau sudah Allah memberlakukan apa yang sudah menjadi suratan takdirnya, terima. Kenapa? Ya kembali lagi bahwa Allah hanya mengambil apa yang Allah punya, bukan apa yang kita punya. Kalau Allah mengambil apa yang kita punya, berarti Allah boleh. Wehku kok dipek Allah. Pertanyaannya, sebutkan apa yang punyanya kita, yang bukan punyanya Allah. Tidak ada. Apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, itu bukan punyanya kita, itu punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada jalan buat kita kecuali sabar, ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo. Boleh di luar topik ya, nggak harus sesuai dengan pembahasan. Masalah berkorban dan kita akeko, katanya itu banyak pendapat lek burung akeko nggak boleh kurban, itu apa itu keterangannya gimana? Bib, saya mau kurban, Bib, tapi saya belum pernah akeko, boleh nggak? Gini, nggak ada syarat sebetulnya. Oh, orang itu kalau mau kurban harus akikoh dulu. Oh, orang itu kalau mau akikoh harus kurban dulu. Enggak. Kurban duluan walaupun belum akikoh boleh. Akikoh dulu walaupun belum kurban boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kan musim kurban bentar lagi. Nah, musim kurban terbatas setahun sekali. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai tanggal 13 proses penyembelihannya mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Setahun sekali. Maka kalau sudah musim kurban, bicara kurban aja. Emang kapan dia mampu beli kambing dibuat akikoh tapi di bulan kurban. Lah kalau akikoh kan nggak nunggu bulan kurban. Bulan Maulid kita akikoh boleh. Bulan Sya'ban kita akikoh boleh. Nggak ada batasan waktu. Tapi kalau kurban ada batasan waktu. Eman kalau kita mampu beli kambing di bulan kurban dipakai akikoh. Kenapa? Kurban ada pendapat wajib. Kalau akikoh nggak ada pendapat wajib. Dalam mazhab Syafi'i kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi di mazhab yang lain hukum kurban bagi yang mampu adalah wajib. Tapi kalau akikoh nggak ada satupun ulama, nggak ada satupun imam yang berpendapat wajib. Berarti lebih mulia kurban daripada akikoh. Tapi bukan berarti akikoh dulu baru kurban, kurban dulu baru akikoh. Enggak. Cuma kalau kita nabung kok pas mampunya punya uang saya 3 juta, 4 juta, saya mau beli kambing di bulan kurban dulu. Akikohnya nabung lagi kapan-kapan bisa. Kenapa? Masih ada pendapat wajib dan ini bulan kurban. Saya sering menerima undangan justru bulan kurban akikoh. Belum tentu tahun depan sanggup belum tentu punya umur apalagi kalau belum pernah kurban sama sekali, kapan mampu kok pakai akikoh, pakai kurban dong.
pakai kurban. Tapi kalau kita dalam keadaan betul-betul tidak mampu, kita boleh ikut pendapat Al-Imam Ar-Romli, yang mana beliau mengatakan 1 kambing 2 niat boleh, ya kurban ya akikoh. Ya kurban ya akikoh. Ini kalau nggak mampu ya, nggak mampu ini nabung munggos-munggos oh nggak apa-apa, amalkan pendapat Al-Imam Ar-Romli. Beliau berpendapat 1 kambing 2 niat, yang kurban ya akikoh, dua-duanya dapat pahala, dua-duanya sah. Tadi pendapat Ibn Hajar 1 kambing 2 niat, dua-duanya nggak sah, kurbannya nggak sah, akikohnya nggak sah, cuma jadi sedekah biasa, nggak lebih daripada itu, cuma jadi sedekah, bukan pahala kurban, bukan pahala akikoh. Tapi kalau kita betul-betul nggak mampu, oke lah, kita ikut pendapatnya Al-Imam Ar-Romli. Itu. Ada yang lain? Ya. Kalau kita mengamalkan roti hadat tanpa ijazah itu, Ya, boleh nggak kita ini ngamalkan rotibul hadat atau macam-macam zikir yang lain tanpa ijazah? Nggak ada masalah. Orang ini nggak harus ngamalkan dapat ijazah dulu. Walaupun kalau punya kesempatan untuk ketemu sama orang yang ahli ijazah, kita minta ijazah, nggak ada masalah. Misalnya ngamalkan rotib, kok subhanallah ketemu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, setiap Senin sampai Kamis di Sawaan ada pengajiannya. Jangan lewat pom Sawaan, banyak parkiran itu, mulai jam 5 sampai jam 6, kadang-kadang setengah 7, setiap Senin sampai Kamis. Beliau cucunya Syekh Rotib Haddad. Jangan datang minta ijazah. Saya ini sudah ngamalkan rotib haddad begini, kok kurang marem mati saya kalau nggak dapat ijazah dari jenengan dan cucunya langsung. Nah, nggak apa-apa. Tapi jangan saya nggak mau ngamalkan baca rotib haddad kalau belum dapat ijazah. Wah, belum tentu dapat ijazah nggak ngamalkan akhirnya. Nggak begitu. Mau ngamalkan apapun, saya mau ngamalkan sholawat ini belum dapat ijazah, amalkan dulu. Kalau toh di kemudian hari kita dapat kesempatan untuk ketemu sama orang yang ahli ijazah, minta ijazah nggak ada masalah. Yang penting amalkan dulu. Yang penting amalkan dulu. Nah, monggo. Kita tadi dulu akan berkomunikasi yang baik perbuatannya, maka kita harus sabar. Iya. Gimana Bib kalau kita sebagai orang tua punya anak-anak nggak baik, anak yang akal misalkan, atau anak yang melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, apakah orang tua harus sabar? Sabar. Saya mau tanya, anak punyanya siapa? Anak punyanya siapa? Allah. Kalau anak punyanya kita mau punya anak berapapun bisa kita. Kadang orang kepingin gak punya anak, ya punya anak. Kadang orang kepingin punya anak, gak punya anak. Berarti anak bukan punyanya kita, miliknya Allah. Semua orang tua kepingin anaknya sehat, tapi Allah kepingin sakit itu anak. Semua orang kepingin punya anak itu panjang umur, tapi ada yang lahir meninggal. Berarti anak bukan miliknya kita, anak miliknya Allah. Nah kalau sudah Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak baik buat kita, dalam artian anaknya durhaka dan sebagainya, itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini HP ini, punyanya siapa? Punya jenengan apa punyanya saya? Punya saya ya. Kalau saya buang, jenengan kamu? Enggak. Saya rusak, jenengan kamu? Enggak. Kenapa? Baik. Fahmi kok lapar kamu? Cuma bukan berarti sabar kemudian telantarkan. Sabar ditungakno. Lah kalau sudah orang tuanya melihat kelakuannya anak putus asa, ya siapa yang doakan anaknya? Begitu. Kalau bukan orang tua yang mendoakan anaknya, siapa yang mendoakan anaknya? Yang lebih perhatian kepada anak siapa? Orang tua. Nah kalau orang tuanya orang yang paling perhatian, udah nggak perhatian lagi sama anaknya, siapa yang perhatian sama dia? Terus tungakno. Mesti urip kok. Sudah meninggal ditungakno. Tungakno. Ya, tidak akan mudah-mudahan dapat hidayah, tidak akan mudah-mudahan dikasih taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak yang berbakti sama orang tuanya di masa hidup orang tuanya, di masa wafat orang tuanya. Tungakno. Kita ini selalu kalau merasa susah nggak pernah balik sama Allah. Kita ini kalau susah minta sama Allah, yaitu doa. Doaul walid yufdil hijab, doanya orang tua itu merobek hijab. Nggak ada batas, nggak ada tabir antara doanya orang tua dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
apa. Cuman karena anak miliknya Allah, bukan miliknya kita ya. Karepnya Allah di doa itu diijabah atau enggak, karepnya Allah. Kapan diijabah tergantung Allah. Sebenarnya ditungakno, dididik, sabar tadi. Ya kok belum diijabah, belum dipenuhi, belum dikabulkan apa yang saya minta. Ya sabar, bukan miliknya kita. Sabar. Sabar itu bukan putus asa. Sabar itu tetap berharap kepada Allah. Sama kalau kita sakit, sama yang kepingin sakit. Nggak ada yang kepingin sakit. Kapan sakit? Sabar terus nggak berobat. Ya enggak, ya sabar tapi berobat. Sabar, ya ditungakno anaknya. Gitu sudah. Mau nggak mau. Ya. Kemudian dididik itu anak sebisanya. Kalau kita nggak mampu, ketemukan sama ustadz atau ustadzah. Kalau anaknya perempuan, ketemukan sama ustadzah biar dinasehati langsung sama ustadzahnya dan lain sebagainya. Itu kewajiban. Itu mungkin. Kalau kita sudah didik, tidak menelantarkan pendidikannya anak, tapi anak yang kena-menen dikongkon ngaji, akhirnya dikongkon sholat, akhirnya dikongkon belajar, tidak mau sudah. Orang tua kapan meninggal tak ketiban dosa, tidak ketiban dosa. Tapi orang tua yang melantarno anak, kan banyak orang tua. Maaf. Wong anak cilik mabuk di jano kabeh wong tuane saiki. Jenenge arek enom kan gitu sekarang orang tua sampai sekarang. Ya, orang tua seperti ini yang kapan dia meninggal anaknya mabuk dapat dosa. Loh banyak loh orang tua zaman sekarang ini jenenge arek enom. Aku dhisik ya ngono. Aku ya tobat kok saiki. Kok lah bakal tobat dhewe itu. Ya wis. Dadi wong tuane tobat terus anaknya bakal tobat. Kalau orang tuanya panjang umur bisa sempat tobat terus anaknya bakal panjang umur. Siapa ini? Banyak orang tua model segitu sana. Banyak. Jam 11 malam kemana anaknya? Namanya anak muda nonton bioskop sama pacarnya. Ya Allah, sepeda motor diselang wong jam 11 bengi gurung bali. Bingung. Anake diselang wong liya jam 11 biasa iki opo sih? Pitik maghrib gurung bali. Goleki kita pitik gua. Anak jam 11 perawan. Kapo ya enom. Anak sekarang nggak bisa dikerasi. Akeh alasan untuk sana ini yang ketiba dosa. Anaknya nggak nutup aurat, ya namanya anak muda gitu. Yang penting hatinya dulu gitu. Ini orang ngomong nggak pakai agama, pakai akal, keliru aja. Ngelemper dibungkus kok. Anaknya nggak dibungkus. Kalau lemper nggak dibungkus, bukan dekat sama manusia, dekatnya sama laler. Kenapa? Lempernya mambu, akhirnya keluar cairan ngiler. Nah, lemper ngiler cideknya ambil laler. Tapi anak yang kita bungkus dalam keadaan sopan pakaiannya, insya Allah yang dekat sama dia laki-laki yang soleh. Kita enggak, akhirnya diumbar auratnya cidek sama dia, laler kabeh. Cuman mencelok tok, tinggal ngalih. Ya itu udah. Anakku beb, cari ini arek nom. Anakku beb nangis muli-muli, beb hilang perawanannya, cari ini arek nom. Ayo coba, anakku beb kecelakaan gara-gara mabuk, cari ini arek nom. Anakku beb mlebu penjara, cari ini arek nom. Mari wis. Iku nek dunya kok ndak akhirat kok. Orang tua sekarang banyak alasan mendidik anak itu. Bolos sekolah mau ngamuk wong tuane. Bolos salat belas dino gak salat. Gak tau ngamuk wong tuane. Ketemu didongakno anak jadi anak saleh dongakno dhewe. Itu kalau dididik semaksimal mungkin tapi anak takdirnya Allah bukan anak yang baik sudah naudzubillah. Ya orang tua akan ketiban dosa. Tapi kalau tidak baiknya anak ya karena kesalahannya orang tua. Keteledorannya orang tua itu orang tua yang ketiban dosanya anak. Sama suami istri juga begitu. Suami ketiban dosanya istri kalau suaminya melantarkan pendidikannya istri. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa batin lana fi dinina ma'al qudri wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tarda bi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil
كل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه